Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan adanya pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dan Kofifa Indar Parawansa. Hasto menyebut Megawati dan Kofifa sering bertemu diantaranya saat pertemuan kepala desa di Gelora Bung Karno Maret lalu dan hingga penanaman mangrove di Surabaya bulan Juli. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan pertemuan Megawati dan Kofifa juga membahas soal bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Pertemuan Ibu Mega dengan Ibu Khofifah memang dilakukan berulang kali. Ada pertemuan pada saat pertemuan para kepala desa seluruh Indonesia. Ada pertemuan juga pada saat meninjau mangrove. Karena Ibu Mega ini pecinta lingkungan, sehingga menempatkan Pilpres, Pileg itu juga sebagai komitmen di dalam membangun kehidupan bagi masa depan melalui kegiatan merawat pertiwi. Bahasan soal cawapres atau dalam pertemuan itu, Mas? Ya, dalam pertemuan itu membahas tentang mangrove, membahas tentang pemerintahan ke depan. Teka-teki siapa cawapres pendamping Ganjar Pranowo mulai mengerucut ke dua nama, Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebutkan siapa cawapres Ganjar tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang beredar selama ini. Nanti tunggu, nama-nama tidak jauh dari yang beredar, tetapi secara empiris 2019 tiba-tiba juga bisa muncul nama yang baru. Tetapi dari apa yang didialogkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan para ketua umum, bersama dengan Bapak Presiden Jokowi yang sangat intens, itu sudah mengerucut. Hasto juga menyebut Megawati beberapa kali bertemu dengan Khofifah di berbagai kesempatan. Sementara Mahfud MD mengaku telah bertemu Megawati. Namun Mahfud menyebut tak ada pembicaraan soal cawapres. Pertemuannya dengan Megawati membahas ideologi dan konstitusi dalam kapasitas Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahas bermacam-macam karena saya kan beliau kepala pengarah BPIP, saya Menko Polhukam, itu ada kaitannya ideologi dan konstitusi. Kalau bicara dengan Bu Mega ya urusan ideologi, konstitusi gitu aja. Dan itu sering dilakukan. Kok kalau sekarang kok jadi berita tuh sering kok dilakukan. Nama Mahfud dan Khofifah juga sempat disebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani usai memberi pengarahan di Rakernas PDIP. PDIP mempertimbangkan Mahfud MD dan Khofifah sebagai cawapres Ganjar Pranowo karena keduanya dinilai punya ceruk suara di Jawa Timur. Soal kapan nama bacawa pres Ganjar akan diumumkan, PDIP meminta semua pihak menunggu momentum hingga pendaftaran ke KPU nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Mahfud dan Khofifah disebut kerap bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Benarkah ini merupakan sinyal kalau kedua nama akan menjadi calon terkuat pilihan Megawati? Lalu seperti apa juga peluang Sandiaga Uno yang sejak awal mendukung Ganjar bersama dengan P3? Untuk mengulasnya sore ini sudah bersama kami di Kompas Petang Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Mas Yunarto Wijaya. Mas Soto, sore. Selamat sore, Audrey. Mas Soto, jadi kalau melihat intensitas pertemuan dengan Bu Mega nih, Pak Mahfud dan Bu Khofifah ini bisa dibilang dua kandidat calon paling kuat? Sebetulnya kalau kita lihat ini kan masih asumsi ya terkait dengan Ibu Khofifah dan Prof Mahfud. Saya pikir ini framingnya karena belakangan ini tokoh-tokoh Jawa Timur ini menjadi rebutan. Kalau kita ingat kan dimulai dari masuknya nama Caimin secara mengagetkan, tiba-tiba tanda kutip disepakati menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Lalu kemudian muncul sebenarnya terlebih dahulu Ibu Khofifah itu bukan di Mas Ganjar, tapi di Pak Prabowo. Dan dulu Pak Prabowo memang terlihat sekali dalam awal-awal menyatakan diri ingin maju itu Ibu Khofifah namanya sering muncul. Lalu kemudian muncul juga Prof Mahfud. Jadi ada satu kesamaan di sini, ada framing besar bahwa ketiga calon ini membutuhkan sosok NU, membutuhkan juga Jawa Timur yang memang dapilnya, yang memang mata pilihnya besar dan memiliki fungsi berbeda-beda. Kalau buat Mas Ganjar, konteksnya adalah penguatan.
Kalau untuk Pak Prabowo dan Mas Anies konteksnya adalah untuk menutupi basis yang dianggap lemah, yang selama ini kalau di survei-survei Mas Ganjar yang lebih kuat di situ ya. Jadi saya sih melihat memang masih dalam framing ini, tetapi apakah betul misalnya berarti sudah mengusung dua nama? Saya pikir analisisnya masih bisa menggunakan beberapa kacamata. Misal ada yang mengatakan ketika semuanya berebut Jawa Timur, sementara Mas Ganjar misalnya sudah cukup di Jawa Timur karena memang dia mewakili etnis Jawa juga, misalnya Gubernur Jawa Tengah yang sebelah dengan Jawa Timur, PDI Perjuangan juga partai pemenang. Kenapa kemudian tidak berbicara Jawa Barat? Itu kan muncul juga nama Ridwan Kamil. Atau kenapa tidak muncul misalnya nama Sandiaga Uno yang bisa melengkapi kekurangan misalnya Mas Ganjar di Sumatera dan Sulawesi. Jadi dalam konteks hitung-hitungan elektoral pun menurut saya masih banyak kemungkinan yang lain ya. Tetapi memang ketika berbicara Prof Mahfud, dalam konteks ketika kita membaca pertemuan-pertemuan yang ada, Prof Mahfud mengakui ada pertemuan dengan Ibu Mega, sempat Mas Ganjar 3 minggu lalu kalau saya tidak salah di posting di IG-nya bertemu dengan Prof Mahfud. Prof Mahfud juga sudah mengakui gitu kan. Di sisi lain sebenarnya Mas Toto, kalau Bu Mega ini lebih kepada kekuatan sosok figurnya atau yang penting bisa mendulang suara Jawa Timurnya? Ya, kalau Ibu Mega kita tahu dari karakter berpolitiknya cenderung mungkin akan melihat faktor survei bukan menjadi satu-satunya faktor atau faktor utama. Berbeda ya dengan sebagian pengambil keputusan yang lain, faktor penentu kemenangan secara elektoral membaca survei itu menjadi satu-satunya faktor. Bu Mega kita tahu ada prinsip-prinsip yang katakanlah keras kepala secara politik bisa diambil ya, walaupun bukan pilihan terbaik ketika dibaca di survei. Variabel-variabel terkait dengan prinsip misalnya mengenai keberagaman, lalu tidak pernah punya masalah dengan keyakinan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, itu menurut saya juga menjadi variabel tersendiri. Jadi kalau tapi saya meyakini juga Ibu Mega sebagai seorang politisi menyadari ini pertarungan yang ketat, sehingga kemudian variabel mengenai pelengkap secara elektoral juga pasti dihitung. Dan memang kedua nama ini, Ibu Khofifah dan Prof Mahfud bisa menjadi variabel pelengkap juga, bukan pelengkap ya, penguat daerah yang sudah dikuasai oleh Mas Ganjar. Kalau misalnya memang keduanya ini benar-benar menjadi dua kandidat yang terkuat kan, kedua-duanya tadi ya NU Jawa Timur, tapi kemudian juga bukan kader partai. Saya nggak katakan terkuat, Audrey, itu kalimatnya Audrey. Iya. Saya malah bantah. Kalau misalnya maksudnya. Analisisnya elektoral, sebetulnya Ridwan Kamil itu tidak kalah dalam analisis dengan Prof Mahfud. Prof Mahfud bisa menguatkan Jawa Timur, tapi Ridwan Kamil bisa kemudian menutupi kelemahan di Jawa Barat. Sandiaga Uno juga bisa menutupi kelemahan di Sumatera dan Sulawesi dan bisa mengambil basis suara Pak Prabowo. Saya malah menduga Ibu Khofifah kalau kita lihat dalam pembicaraan politik malah lebih mungkin dalam konteks kedekatan itu lebih banyak berkomunikasi dengan pihak Pak Prabowo. Jadi khusus mengenai Prof Mahfud, ya kita meyakini kalau kita baca dari analisis survei termasuk pemberitaan salah satu calon terkuat. Tapi untuk Ibu Khofifah saya malah jarang sekali ya membaca yang terjadi antara PDI Perjuangan dan Ibu Khofifah. Kedua nama ini bisa menjadi game changer untuk bisa bertarung dengan Pak Prabowo? Sebenarnya jawaban saya tadi sudah tergambarkan. Tinggal tergantung Pak Prabowo wakilnya siapa. Oke. Pertanyaan Audrey tidak bisa terjawab. Kalau misalnya Pak Prabowo menggandeng misalnya Mas Gibran, memang Mas Ganjar membutuhkan kekuatan yang bisa menguatkan kembali Jawa Tengah, basis NU, dan misalnya kekuatan di Jawa Timur. Karena Mas Gibran cenderung punya basis suara yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Mas Ganjar. Tapi kan isu yang terakhir malah Pak Prabowo juga menguatkan Mbak Khofifah. Kalau Mbak Khofifah yang diambil ya pilihannya bisa kemudian bertarung dari sisi sesama segmen NU dan Jawa Timur dengan adanya Prof Mahfud. Tapi bisa juga berbicara mengenai lebih baik tidak usah bertarung di Jawa Timur ketika semuanya berebut Jawa Timur, tapi nanti Jawa Barat terlupakan. Nama Ridwan Kamil bisa menguat juga di situ. Jadi ini masih akan bergantung. Makanya kenapa saya meyakini dalam waktu dekat kita belum akan melihat pengumuman dari Mas Ganjar ataupun Pak Prabowo. Keduanya menurut saya sedang saling mengintip karena siapa yang membuka kartu as terlebih dahulu itu akan menentukan proses pengambilan keputusan terkait cawapres. Dan balik lagi berarti artinya besar kemungkinan, ada dugaan kemungkinan kalau saling intip-mengintip ini di last minute ya bisa mungkin dua-duanya menggunakan hal itu gitu, Mas Toto. Ya kalau tidak ada yang membuka kartu as terlebih dahulu, saling mengintip kan pada akhirnya waktu yang akan digunakan adalah waktu pendaftaran 19 sampai 26 Oktober begitu kan.
Tetapi saya pikir kan sekarang kita dalam era yang lebih transparan ya. Pertemuan-pertemuan politik yang tertutup sekali itu kan makin sulit untuk dilakukan. Jadi saya pikir kita makin bisa melihat kok arahnya akan seperti apa. Terkaan saya kalau dari dua nama yang Audrey sebutkan tadi, peluang kepada Prof Mahfud lebih besar dibandingkan dengan Ibu Khofifah. Kalau mau menerka sedikit tentang Pak Prabowo, saya pikir kubu Pak Prabowo masih menunggu hasil keputusan MK yang mungkin dalam beberapa hari ke depan akan keluar. Saya menduganya masih mencoba ingin mengambil Gibran, karena strategi Pak Prabowo itu jelas kok, ingin melekatkan dirinya kepada Pak Jokowi. Baik. Pilihan kedua menurut saya malah lebih punya peluang Mbak Khofifah dibandingkan Mas Erick Thohir, karena Oke. sepertinya ada trauma dari Pak Prabowo kalah 2 kali dengan Pak Jokowi karena salah berhitung tentang Jawa Timur. Mas Yunarto Wijaya, terima kasih untuk ulasannya pada sore hari ini. Sehat selalu Mas Terima kasih. Toto, kita ketemu lagi di lain Sama-sama, kesempatan. Audrey.